Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Kholis mau menerangkan mata pelajaran KNU-an kelas 5 tanggal 24 Oktober tahun 2020. Sebelumnya mari kita mulai pelajaran ini dengan doa bersama. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, Pak Kholis akan memberi gambaran sedikit tentang makam Kiai Slingsing dan Sunan Kudus. Ini merupakan foto dari makam Kiai Slingsing yang berada di Kudus, dan ini merupakan foto dari Sunan Ja'far Shadiq, dan ada foto Menara Kudus beserta Masjid Al-Aqsa. Lanjutan dari keterangan yang kemarin, dalam menyebarkan Islam, Syekh Ja'far Shadiq menjadi guru dan ulama besar bagi daerah Kudus, Jawa Tengah terutama, dan sebagian daerah pesisir utara. Bidang keilmuan yang diajarkan diantaranya ilmu tauhid, hadis, usul fikih, sastra, hukum Islam, dan peradilan, sehingga beliau mendapatkan gelar Guru Akbar dengan predikat Waliullah. Karena pengetahuan yang begitu luas, maka beliau diberi gelar Guru Akbar atau Guru Besar dengan predikat Waliullah atau wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ja'far Shadiq nampaknya lebih condong mengikuti gaya Sunan Kalijogo dalam berdakwah, yaitu lebih bijaksana, kompromistis. Artinya kompromistis di sini kompromi atau mampu menggabungkan antara syariah dengan budaya lokal, sehingga budaya asli lokal tanpa kehilangan nilai substansinya dan syariah diterapkan di dalamnya. Ini merupakan bentuk kompromistis yang dilakukan oleh beliau Sunan Ja'far Shadiq dalam menyebarkan ajaran Islam. Oleh karena itu Sunan Kudus berguru pada Sunan Kalijogo, sehingga cara dakwahnya tidak berbeda jauh dengan gurunya. Suatu ketika Syekh Ja'far Shadiq pernah mengikat seekor lembu yang sangat dihormati oleh masyarakat Hindu dan diikat di sekitar masjid. Ya, suatu ketika Syekh Ja'far Shadiq mengikat seekor lembu dekat dengan Masjid Al-Aqsa atau Menara Kudus. Masyarakat Hindu merasa dihormati oleh Syekh Ja'far Shadiq. Sebagian besar mereka akhirnya memeluk agama Islam karena kebijaksanaan beliau Syekh Ja'far Shadiq dan kompromistis beliau dakwah tidak terlalu sulit, cukup dengan menghormati dari ajaran agama Hindu, yaitu dengan mengikat seekor lembu di dekat Masjid Al-Aqsa Menara Kudus, sehingga masyarakat Hindu pada waktu itu tertarik dan akhirnya masuk dan memeluk Islam. Dua, ajaran beliau, ajaran Syekh Ja'far Shadiq sangat peduli dengan wong cilik, ya, atau orang miskin atau tidak mampu, atau sering juga disebut kaum du'afa, ya. Dan anak-anak yatim, beliau ajak orang-orang yang lebih harta atau orang kaya atau konglomerat, biasanya orang sekarang ini, untuk mendermakan sebagian hartanya supaya tercipta tanaman masyarakat yang berkemakmuran. Karena kebijaksanaan beliau, Syekh Ja'far Shadiq, mampu memeratakan perekonomian di sekitar Kudus, antara si miskin dengan si kaya, dan seorang si kaya mampu
menyalurkan atau mentasarufkan lewat jalur Sunan Kudus, yaitu dibagikan kepada masyarakat kecil atau tidak mampu atau kaum duafa. Meskipun awalnya sangat kesulitan untuk mengeluarkan sedekah, berkat kesabaran dan kebijaksanaan Syekh Ja'far Shadiq, mereka pun luluh dan para saudagar serta orang-orang kaya itu pun sadar dan insaf mendukung kepentingan dakwah Islam. Ajaran Sunan Kudus berbentuk pesan-pesan dan perintah yang terkandung di dalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, toleransi, ya, atau tasamuh dalam bahasa syariahnya, dan kebijaksanaan atau hikmah. Di antara ajaran-ajaran beliau adalah A. Harus mengetahui pengetahuan yang benar, ya. Beliau mampu memilah mana ajaran syariat dan mana ajaran yang tidak syariah, sehingga dia mampu mengkompromikan antara Islam dengan budaya setempat. B. Mengambil keputusan yang benar, ya. Ini merupakan salah satu sifat dari 4 Rasul, yaitu sidik, benar. C. Berkata yang benar, yaitu tadi sifat sidik, amanah, fatonah, tablik yang dimiliki para Rasul juga ditularkan kepada cucu para Rasul, yaitu Syekh Ja'far Shadiq. Yang selanjutnya D. Hidup dengan cara yang benar, ya. Hidup dengan cara yang benar. Cara yang benar itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan syariah atau sesuai dengan Al-Quran. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat, dan mana yang makruh. Harus mampu membedakan karena beliau juga memiliki pengetahuan yang benar. Karena semua ini itu dituntut oleh ajaran Islam untuk mengetahui dan memahami dan memiliki pengetahuan yang benar. Beribadah dengan benar, ya. Beribadah dengan benar. Mana yang bid'ah atau yang diada-adakan dan mana yang sesungguhnya ajaran Islam. Beliau Sunan Ja'far Shadiq karena memiliki pengetahuan yang luas di bidang ilmu ajaran Islam, makanya beliau mampu beribadah dengan benar tanpa tercampur dengan bid'ah atau yang mengada-ngada. F. Menghayati agama dengan benar. Ya, ini seorang Islam harus juga memiliki hakikat syariah dan tasawuf. Ya, ajaran Sunan Kudus tersebut secara tidak langsung mengarah kepada keimanan dan ketakwaan, sedangkan ajaran Sunan Kudus yang berhubungan dengan toleransi atau tasamuh dan kebijaksanaan adalah ini merupakan salah satu ajaran beliau yang sekarang ini ditinggalkan untuk para cucunya dan para umatnya. Ora kena dihar iwak sapi, ya. Ini bentuk kebijaksanaan dan kompromistis Sunan Kudus terhadap ajaran agama Hindu yang berjalan pada saat itu. Ora kena dihar iwak sapi. Selanjutnya, ora kena ngunjuk poan sapi, tidak boleh minum susu sapi. Ora kena sikara marang macan, ya. Tidak boleh menyiksa harimau, jangan mengerjakan kejahatan, jangan minum arak, ya. Ora kena laku durjana, ya. Tidak boleh berbuat kejahatan, ya. Ora kena ngunjuk wardan, ya. Tidak boleh minum arak. Ora kena dahar iwak celeng, ya. Tidak boleh makan daging babi, ya. Ora kena dahar iwak gansir, tidak boleh makan daging serangga, ya. Serangga ini tidak boleh karena tidak sesuai dengan ajaran Islam atau syariat Islam, ya. Ora kena keset, tidak boleh malas, ya.
Bagi kalian malas, ini ada petunjuk dari Sunan Ja'far Shadiq, kita itu tidak boleh malas. Sebagai apapun, sebagai murid, sebagai santri, maupun sebagai yang lainnya. Ora kena nganakake duit, tidak boleh riba. Riba. Mungkin sebagian praktek ekonomi pada saat ini masih menggunakan riba karena beliau cukup bijaksana untuk pelaksanaan riba ini itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, ora kena adol dodolan ingkang oleh dadi akeh, ya. Tidak boleh dagang dengan mengambil hasil yang banyak atau 3 kali lipat dan seterusnya. Ini tidak diperkenankan oleh Sunan Ja'far Shadiq. Ya. Ini merupakan ajaran dari Sunan Ja'far Shadiq. Selanjutnya, bisa kalian kerjakan tugas halaman 35. Jangan lupa kirim ke Google Classroom. Jangan lupa sholat fardu 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan jangan lupa terus dikerjakan sholat duha biar istiqomah kalian. Lalu saya ingatkan setiap kali pertemuan. Sekian dari Pak Kholis. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa bersama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.